Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Amelia dengan NIM F1F11840. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas metabolisme obat adalah faktor makanan, di mana oleh Andreson dan Muklow ditunjukkan bahwa pada subjek yang mengkonsumsi protein setiap harinya, waktu paru antipiritnya lebih pendek dibandingkan subjek vegetarian. Kecepatan metabolisme obat juga dihambat pada keadaan definisi vitamin A, riboflavin, asam ascorbat, dan vitamin E, atau unsur-unsur seperti kalsium, magnesium, dan seng, serta tembaga. Selanjutnya itu ada tentang parameter lipofilitas, yang merupakan salah satu parameter fisika kimia yang punya hubungan dengan aktivitas biologis dalam hal menembus molekul obat melewati membran biologis. Salah satu parameter lipofilitas itu adalah logaritma koefisien paritas, di mana penentuan koefisien paritas penting sebagai ukuran kemampuan senyawa dalam menembus obat melewati membran biologis. Suatu obat akan memberikan efek farmakologinya jika obat tersebut telah tercapai tempat aksi. Pada tempat aksi ini terjadi interaksi dengan reseptor sehingga akan dapat menimbulkan aksi farmakologis yang diinginkan. Namun tetapi sebelum mencapai tempat aksi tersebut, obat harus dapat menembus membran biologis terlebih dahulu. Adapun yang ketiga itu adalah interaksi ion dipol dan dipol-dipol. Nah, di sini adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom C dengan atom yang lainnya, seperti O dan N, yang akan membentuk distribusi elektron tidak simetris, atau dipol yang mampu membentuk ikatan dengan ion dipol lainnya, baik mempunyai daerah kerapatan elektron tertinggi maupun rendah. Interaksi ion dipol antaranya ion dengan atom yang memiliki distribusi elektron yang tidak simetris. Namun sama juga dengan ion interaksi dipol-dipol itu antara dua atom yang memiliki distribusi elektron yang tidak simetris. Ikatan dipol-dipol itu molekul polar memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata karena keelektronegatifan yang besar. Ujung satu membuat positif, satu lagi bermuatan negatif. Terdapat kecenderungan bahwa ujung positif akan berdekatan dengan ujung negatif atom lainnya yang berbeda di dekatnya. Dua keadaan ini disebutkan gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya dipol. Ikatan ion dipol terjadi interaksi atau tarik-menarik antara ion molekul pada molekul polar. Dan adapun yang terakhir itu ketamin. Ketamin adalah satu-satunya anestesik intravena yang selain bersifat analgesik kuat juga mampu merangsang kardiovaskular, mengikat frekuensi jantung, tekanan darah arteri, dan curah jantung. Puncak peningkatan variabel tersebut terjadi antara 2-4 menit setelah memberi bolus intravena dengan menurunkan setelah 10-20 menit. Ketamin merangsang sistem kardiovaskular melalui rangsangan pada sistem saraf simpatis pusat dan sebagai kecil melalui hambatan pengambil neofilin pada terminal
saraf simpatis. Peningkatan plasma epinefrin dan norepinefrin terjadi dalam 2 menit pertama setelah memberi bolus intravena, dan keadaannya akan kembali ke kadar dasar dalam waktu kurang lebih 15 menit.